Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita sungguh berbahagia karena pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap beribadah di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, kami percaya dan kita semua percaya bahwa sekalipun ibadah ini dilakukan secara online dan diikuti oleh Bapak, Ibu, dan Saudara dari rumah masing-masing, namun kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita selalu kita rasakan karena Tuhan bersemayam bersama-sama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita merenungkan sejenak, kita hening sejenak, kita bersaat teduh, mengingat akan kasih Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pada minggu ini dengan pengakuan dan mengingat akan kasih Tuhan. Berpalinglah kepadaku ya Tuhan, kasihilah kami yang mencintai nama-Mu. Singkapkanlah terang-Mu ya Allah, sebab aku mendambakan firman-Mu. Peringatan-peringatanmu itu baik dan ajaib, sebab itu jiwaku memegangnya selalu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah kejahatan berkuasa atasku. Kita akan sambut dan kita akan awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dengan lagu pembuka Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKI Banjarnegara, mari kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kepada kita
hanya datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengaku di hadapan-Nya di dalam doa. Dan marilah kita menundukkan kepala dengan segenap hati kita dan kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu yang senantiasa memelihara akan hidup kami hari lepas hari. Terutama di saat-saat ini ketika kami hidup menjalani kegiatan di dalam situasi yang tidak menguntungkan, di mana ada pandemi corona yang dihadapkan di dalam hidup kita. Namun kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau senantiasa juga memeliharakan kesehatan-kesehatan kami, sehingga sampai pada hari ini kami tetap berdiri di dalam iman yang teguh, di dalam kesehatan yang baik, dan kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Dan di dalam saat ini kami juga mengaku di hadapan Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang kami alami, banyak perbuatan-perbuatan yang kami lakukan di sepanjang minggu ini. Ada kalanya kami lengah, ada kalanya kami terjatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kami mengaku dengan segenap hati kami bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau karena kami sering melalaikan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menumpahkan darah-Nya, yaitu darah perjanjian, sebagai darah untuk pengampunan akan dosa-dosa kita. Maka kami percaya bahwa di dalam nama-Nya ada pengampunan dosa. Oleh karena itu, ampunilah kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan menjalani hari-hari kami dengan hati penuh sukacita. Dan kami mohon belas kasih Tuhan untuk penyertaan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang kami di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertailah di sepanjang perjalanan kami. Apabila kami terjatuh, kiranya tangan Tuhan yang mengangkat kami. Apabila kami mengalami kesulitan, biarlah Tuhan sendiri yang turut bekerja di dalam hidup kami. Sebab kami percaya segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka selamatlah jiwaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohonkan berkat dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengutus kami untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu sekarang kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau menolong dan memampukan kami agar firman Tuhan ini dapat kami mengerti dengan baik dan dengan jelas. Dan Tuhan juga yang menolong kami supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Penuhilah hidup kami dengan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua. Kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, karena kami semua yang ada di sini sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat 51. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 51. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.
Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawabnya, ya, kami mengerti. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat GKI Banjarnegara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita semua adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita disebut sebagai orang Kristen. Nah, saudara, salah satu ciri dari orang yang percaya, dari orang yang mengaku dirinya Kristen itu adalah yaitu ada perubahan dalam hidupnya. Orang yang mengaku dirinya Kristen, hidupnya itu berubah. Berubah dari kehidupan dia yang lama. Berubah menjadi orang Kristen yang hidupnya baru. Berubah dari kehidupan yang tidak benar menjadi benar. Berubah sifatnya, karakternya yang jahat untuk menjadi orang yang baik. Berubah menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Itu adalah ciri dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Kenapa begitu, saudara? Karena yang namanya menjadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar kita mengaku bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar berubah identitas formal kita dari bukan Kristen lalu kemudian menjadi Kristen. Bukan cuma sekedar itu. Orang Kristen harus mengalami perubahan dalam hidupnya. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, saudara, kita ini bicara tentang sesuatu yang seharusnya, yang ideal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua orang Kristen sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam hidupnya? Apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah berubah, meninggalkan hidup yang lama dan kemudian menjalani kehidupan kita yang baru? Saudara-saudara, jujur saja, belum semua orang yang mengaku dirinya Kristen mengalami perubahan dalam hidupnya. Mengapa tidak berubah? Karena saudara-saudara, yang namanya berubah itu tidak mudah. Orang mengalami perubahan dalam hidupnya itu sulit. Contohnya banyak, saya kira ya. Misalnya orang yang terbiasa merokok, lalu kemudian dia harus berubah, berhenti merokok. Tidak mudah bagi dia untuk melakukannya. Orang yang terbiasa untuk marah-marah, lalu berubah menjadi orang yang sabar, itu akan sangat sulit dia melakukannya. Atau kita berubah dari orang yang malas untuk berdoa, membaca firman Tuhan, lalu kemudian berubah menjadi orang yang suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, itu tidak mudah. Berubah dari orang yang malas untuk datang berbakti kepada Tuhan, berubah menjadi orang yang rajin untuk berbakti kepada Tuhan, itu tidak mudah.
dan masih banyak contoh yang lain. Faktanya saudara adalah ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi dalam hidupnya tidak ada perubahan apa-apa. Tidak berubah menjadi orang yang lebih baik. Kehidupannya tidak ada bedanya dengan dunia ini. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak Kristen. Sudah begitu, dia tenang-tenang saja, enjoy saja dengan kehidupannya. Padahal saudara tidak boleh seperti itu. Sebagai orang yang mengaku diri kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi ciri utama kita adalah adanya perubahan dalam hidup kita. Berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kalau ternyata sebagai orang yang mengaku dirinya percaya, kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita, berarti sesungguhnya kita belum menjalani kehidupan yang baru. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13. Saudara, di sini disampaikan oleh Tuhan Yesus ada beberapa perumpamaan. Semua perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan surga. Saudara, ada orang berpikir bahwa yang namanya kerajaan surga adalah kehidupan yang nanti, yang jauh nanti di masa depan kita. Padahal saudara tidak demikian. Yang namanya kerajaan surga itu sungguhnya sudah dimulai dari sekarang ini. Saat kita menjadi orang yang percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus. Saat itulah sesungguhnya kita sudah berada dalam kerajaan surga. Nah, kehidupan kita yang sekarang ini harus mewujudkan, harus menyatakan siapa diri kita. Sebagai orang yang hidup di dalam kerajaan surga, maka berarti kita harus berperilaku, menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya para penghuni kerajaan surga itu. Saudara, firman Tuhan ini terdiri dari 3 bagian. Mari kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama, ada 2 perumpamaan disebut di situ, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan yang kedua perumpamaan tentang ragi. Saudara, kedua perumpamaan ini bicara tentang perubahan sebetulnya. Seperti biji sesawi yang kecil, lebih kecil dari benih yang lain, tetapi kemudian dia bisa bertumbuh, dia berubah, dia berkembang menjadi besar, bahkan lebih besar daripada sayuran yang lain. Demikian juga dengan ragi. Ragi yang walaupun cuma sedikit, tapi di sini dapat dikatakan menghamirkan seluruh tepung. Tepung berubah menjadi lebih lentur, dia berkembang menjadi lebih besar. Jadi bagian firman Tuhan yang pertama ini itu bicara tentang perubahan. Orang yang hidup sebagai warga negara kerajaan surga, hidupnya harus mengalami perubahan, harus mengalami perkembangan. Walaupun semula mungkin kecil, tetapi lama-lama dia akan semakin besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 2 perumpamaan lagi disebut di situ, yaitu perumpamaan tentang orang yang menemukan harta terpendam, dan yang kedua adalah seorang yang menemukan mutiara yang sangat indah sekali. Nah, saudara, kedua orang ini kemudian dikatakan menjual, melepas seluruh miliknya. Dia berjuang untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mendapatkan harta terpendam itu, untuk mendapatkan benda yang sangat bernilai. Apa artinya saudara firman Tuhan yang bagian yang kedua ini? Artinya begini saudara, bahwa untuk menjalani kehidupan yang baru, perubahan-perubahan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, itu butuh perjuangan. Harus ada kemauan untuk melepas yang lama
dan mendapatkan yang baru, seperti mereka yang dikatakan menjual seluruh harta miliknya lalu untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Demikian juga saudara-saudara sebagai warga kerajaan surga, untuk menjalani kehidupan yang berkembang, yang berubah menjadi baik, menjadi benar, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kemauan untuk melepas yang lama, karena kita sudah mendapatkan yang baru, yang lebih berharga. Dan kemudian yang ketiga, firman Tuhan ini juga ada sebuah perumpamaan. Dikatakan perumpamaannya seperti pukat yang ditebarkan di laut, lalu kemudian mendapatkan ikan. Setelah ikan-ikan itu dibawa ke pantai, maka kemudian orang duduk untuk memilah mana ikan yang baik disimpan, mana ikan yang tidak baik dibuang. Demikian juga pada akhir zaman katanya, malaikat-malaikat akan memilah-milah orang yang benar dan orang yang jahat. Orang yang benar akan diselamatkan, sementara orang yang jahat dia akan dihukum. Saudara, apa arti firman Tuhan ini? Artinya adalah ini bicara soal ketaatan dan kesetiaan sampai pada akhirnya. Perubahan hidup kita, perjuangan untuk menjalani kehidupan yang baru itu harus dilakukan dengan setia. Jangan hanya pada waktu-waktu tertentu saja kita berubah. Jangan hanya pada waktu tertentu saja kita berjuang untuk menjalani kehidupan yang baru, tidak. Tetapi itu harus dilakukan terus-menerus dengan setia sampai pada akhirnya. Karena siapa yang setia sampai pada akhirnya, dia yang diselamatkan. Sementara yang tidak akan dihukum. Saudara, dari firman Tuhan ini sekarang mari kita belajar bersama-sama. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyebut dirinya Kristen, sesungguhnya kita jugalah adalah warga kerajaan surga. Kita ini semua adalah warga kerajaan surga. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, maka berlakulah seperti warga kerajaan surga. Apa itu? Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, yang pertama, hidup kita harus berubah. Seperti biji yang kecil, seperti ragi yang merubah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus berubah. Harus ada perubahan. Sebab perubahan itu menjadi bukti bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kalau sekarang masih ada kehidupan kita yang lama, mungkin itu sifat-sifat kita, mungkin itu dosa dan lain sebagainya, maka berubahlah saudara. Jadilah orang-orang yang hidupnya baru. Jadilah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Berubahlah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Kemudian yang kedua, saudara, memang tidak mudah untuk kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Butuh sebuah perjuangan, butuh kesungguhan, butuh keberanian untuk melepas hidup kita yang lama. Saudara, kenapa sih orang sulit sekali untuk melepaskan dosa dalam hidupnya? Karena dosa itu nikmat. Karena dosa itu menguntungkan sepertinya. Itulah yang membuat orang kemudian sulit untuk melepaskan dosa dari hidupnya. Saudara, sebagai warga kerajaan surga, sesungguhnya kita sudah menemukan harta terpendam itu. Kita sudah menemukan mutiara yang indah itu, yang lebih berharga daripada apapun. Karena itu kita harus rela dan berani untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Dan yang ketiga adalah kita diajar untuk setia. Tidak hanya sesaat perubahan hidup kita, tidak hanya sesaat perjuangan kita untuk menjadi orang yang baik dan benar,
kita harus melakukannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Karena pada akhirnya dikatakan kita akan dipilah-pilah siapa yang hidupnya benar dan siapa yang tidak. Yang benar akan diselamatkan, yang tidak akan dihukum. Sesudah satu kali saya berjumpa dengan seseorang di satu tempat. Kejadiannya pada hari Minggu siang. Ketika saya berjumpa dengan dia, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada dia. Saya kok sudah lama tidak melihat kamu. Dia mengatakan, iya. Lalu saya tanya lagi kepada dia, ngomong-ngomong ini kan hari Minggu. Sudah ke gereja belum? Ibadah kepada Tuhan. Dia jawab, belum. Lalu saya bertanya lagi kepada dia, sudah berapa lama sejak terakhir kamu pergi ke gereja sampai sekarang? Maka dia mengatakan, kira-kira sudah 3 tahun yang lalu. Berarti sudah 3 tahun dia tidak pergi ke gereja. Lalu saya bilang seperti ini kepada dia, lah kamu ini warga sorga atau warga neraka? Kamu ini nanti itu penduduk sorga atau penduduk neraka? Lalu dia mengatakan, ya pengennya jadi penduduk sorga. Dia bilang seperti itu. Maka saya menegur dia dengan mengatakan begini, lah kamu ke gereja enggak? Berdoa tidak? Baca Alkitab, mentaati firman Tuhan? Tidak. Menjadi orang yang setia? Tidak. Tapi kok kepingin masuk surga? Kepingin jadi penduduk surga? Saudara, kita semua ingin selamat. Tetapi seringkali untuk menjadi orang yang diselamatkan itu, kita tidak betul-betul mau berubah, mau meninggalkan hidup kita yang lama dan menjalani hidup yang baru dengan setia sampai pada akhirnya. Saudara, kita semua adalah penduduk surga, bukan penduduk neraka. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjalani kehidupan yang baru dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Dengan perjuangan-perjuangan kita untuk melepas dan meninggalkan hidup kita yang lama. Dan melakukan semuanya dengan setia. Maka kelak ketika hidup kita berakhir, kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Marilah saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai orang yang sudah percaya kepadamu boleh menjalani perubahan dalam kehidupan kami dengan meninggalkan kehidupan kami yang lama yang penuh dengan dosa, dengan keberanian untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama karena sesungguhnya kami telah mendapatkan harta yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu keselamatan dari Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa bersama-sama. Secara khusus kami berdoa bagi kehidupan kami bergereja, khususnya di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di GKI Banjarnegara ini. Kami terus mohonkan berkat dari Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit, sehingga jemaat-Mu belum memulai aktivitas kegiatan di gedung gereja. Tapi kami percaya Engkau tetap memelihara kehidupan iman setiap anggota jemaat Tuhan, supaya mereka tetap menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini di masa depan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kami yang terus mempersiapkan diri untuk memulai kembali ibadah di gedung gereja. Tuhan menolong, memampukan kami untuk mempersiapkannya dan pada waktunya nanti untuk melaksanakannya. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan gerejawi yang lain. Satu saat kelak kami akan memulainya kembali untuk melakukannya di gedung gereja. Bapa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Jamahlah mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang lemah secara fisik. Tuhan menjaga iman mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan dalam hidupnya. Tuhan juga yang menjadi sumber pengharapan untuk mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang undur imannya oleh karena pelbagai hal dalam kehidupannya, Tuhan juga yang memanggil supaya mereka boleh berbalik kembali kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk situasi yang terjadi di sekitar kami, khususnya dengan adanya penyakit corona yang masih mengancam kehidupan kami bersama. Kami percaya Tuhan menjaga umat-Mu, Tuhan melindungi kami, supaya kami boleh menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk mereka yang sakit, biarlah mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena ada yang meninggal karena penyakit ini. Tuhan jugalah yang menghiburkan mereka. Kami berdoa untuk pihak-pihak yang diberikan hikmat, kepandaian oleh Tuhan untuk menemukan penangkal bagi penyakit ini. Tuhan juga menolong supaya penyakit ini pada akhirnya boleh diatasi. Kami ingin berdoa untuk masyarakat kami, ialah kami punya kesadaran yang sama untuk berjuang demi perbaikan segala sesuatunya. Kami berdoa dalam situasi seperti ini, biarlah orang-orang percaya tetap dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami di tengah berbagai kesulitan untuk mengambil setiap keputusan yang diperlukan. Tuhan memberikan hikmat supaya para pemimpin kami, pemerintah kami dapat memutuskan hal-hal yang tepat, yang baik untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Masa depan kami akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Masa depan gereja ini ada di tangan Tuhan. Dan karena itu kami yakin dan percaya
Tuhan pasti akan beserta dengan kami di masa depan kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dari pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nas persembahan pada minggu ini diambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang dikatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengumpulkan persembahan kita di rumah kita masing-masing melalui kantong atau amplop yang telah disediakan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, atau juga Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melakukan melalui transfer ke rekening GKI Banjarnegara, sebagaimana tercantum di dalam warta jemaat yang telah kita bagikan. Dan marilah kita mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami memandang kehidupan kami yang telah Engkau berkati hari lepas hari. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Engkau yang selalu mengaruniakan kepada kami jalan-jalan yang harus kami lalui, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau senantiasa memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Oleh karena itu kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur karena pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkati di dalam kehidupan kami, baik pekerjaan di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun berada, Tuhan senantiasa memberkati. Oleh karena itu terimalah sembah syukur kami ini, terimalah persembahan ini sebagai bagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk para penatua yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dijalankan dengan baik dan benar. Sertai mereka ya Bapa, tuntun mereka, sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab, mereka diberi kekuatan yang daripada-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan maka
Kau paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu,